memperhatikan latar belakang, kemudian identitas peserta didik, dan rencana observasi. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru perlu melakukan observasi dan pengamatan untuk mengetahui identitas, modalitas belajar, pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan sosioemosional, dan kondisi moral peserta didik. Hasil dari pengamatan dan observasi tersebut dapat digunakan oleh guru sebagai bahan untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan menyerap materi yang diajarkan oleh guru dengan lebih bermakna, serta dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Observasi akan dilakukan saat PPL tahap 1 dengan kegiatan mengamati kegiatan proses pembelajaran dan karakter peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Peserta didik yang menjadi sasaran observasi adalah siswa kelas 2A dan 2B di SD Negeri 1 Labu Api. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati seseorang anak yang mulai beranjak remaja apakah sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik di rentang usia mereka berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan. Di antaranya perkembangan fisiologi, perkembangan psikologis yang memuat kognitif, emosi, psikososial, dan moral, serta motivasi belajar. Waktu pelaksanaan observasi ini adalah Selasa 3 Januari 2023 yang berlokasi di SDN 1 Labu Api, tepatnya kelas 2A dan kelas 2B. Proses observasi dilakukan agar mendapatkan data dan informasi secara detail dan dilakukan selama proses pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan agar dapat menentukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik sesuai tahapan perkembangannya dengan membuat panduan observasi. Selanjutnya adalah panduan observasi, di mana dalam panduan observasi ini ada 3 item yang termuat. Yang pertama, perkembangan fisiologis peserta didik, seperti memiliki gangguan penglihatan, kemudian bagaimana bentuk fisiknya secara umum, karakteristik warna rambut, bentuk mata, dan kulitnya, serta kondisi kesehatannya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan psikologis. Yang termuat ke dalamnya adalah seperti perkembangan kognitif, emosi, psikososial, moral, di mana dalam panduan observasi ini bagaimana kemampuan peserta didik itu dalam bertanya, berani tampil, kemudian mengingat sesuatu, berhitung, memecahkan masalah, bersahabat dan ramah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membantu teman, menghormati orang tua, mengucapkan salam, menaati aturan, dan semua hal yang berkaitan tentang perkembangan psikologis. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis hasil data yang didapatkan dari observasi 15 peserta didik kelas 2A dan kelas 2B di SDN 1 Labu Api. Teman-teman bisa melihat bahwa kami membuat pie chart sebagai data hasil observasi. Yang pertama adalah usia, di mana adanya perbedaan yang ditemukan pada hasil observasi dari 15 siswa yang ada di kelas 2A dan 2B di SDN 1 Labu Api, yaitu siswa yang memiliki umur atau usia 8 tahun berjumlah 12 siswa, sedangkan yang berusia 7 tahun berjumlah 3 orang. Nah, idealnya siswa kelas 2 itu ada pada usia 8 tahun. Akan tetapi dari hasil observasi 15 siswa tersebut, terdapat 3 siswa yang belum usia 7 tahun sudah masuk sekolah dasar. Berikutnya adalah data hasil observasi jenis kelamin, di mana hasil yang ditemukan pada observasi dari 15 siswa yang ada di kelas 2A dan kelas 2B SDN 1 Labu Api ini yaitu 11 siswa berjenis kelamin perempuan dan 4 siswa berjenis kelamin laki-laki. Nah, hal ini sudah sangat biasa ya terjadi di mana perempuan selalu mendominasi dibandingkan laki-laki. Selain observasi usia dan jenis kelamin, kami juga melakukan observasi peserta didik itu merupakan anak keberapa.
di mana hasil yang ditemukan pada observasi dari 15 siswa yang ada di kelas 2A dan kelas 2B di SDN 1 Labu Api, yaitu ada 6 siswa yang merupakan anak pertama, 7 siswa merupakan anak kedua, dan 2 siswa merupakan anak ketiga. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata orang tua siswa ini masih sangat muda dikarenakan mendominasi anak pertama dan anak kedua itu berjumlah lebih banyak. Dalam melaksanakan observasi peserta didik, kita juga perlu mengetahui bahwa peserta didik itu tinggal bersama siapa di rumahnya. Nah, adapun hasil yang ditemukan pada observasi dari 15 siswa yang ada di kelas 2A dan kelas 2B di SDN 1 Labu Api, yaitu kebanyakan siswa tinggal dan hidup bersama orang tua seperti pada umumnya. Secara konkret, ada 14 siswa yang tinggal bersama orang tua dan hanya 1 orang saja yang tinggal bukan bersama orang tuanya, melainkan bersama neneknya dikarenakan orang tuanya bercerai. Selanjutnya adalah saya akan memaparkan data hasil observasi kebiasaan belajar peserta didik. Kebiasaan belajar ini sangat penting untuk dilakukan observasi, karena hal ini menentukan progres belajar siswa di dalam kelas. Nah, dari hasil observasi 15 siswa yang ada di kelas 2A dan 2B SDN 1 Labu Api, terdapat 3 siswa yang aktif, kemudian 3 siswa yang pasif, ada 2 siswa yang lamban belajar, dan 6 siswa yang mandiri. Alhamdulillah, paling banyak siswa yang mandiri, di mana siswa belajar aktif ini adalah mereka yang mempelajari dengan cepat dan tanggap, kemudian senang dalam belajar, penuh semangat, kemudian dia terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung dan mempelajari sesuatu itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah siswa pasif. Siswa pasif ini adalah siswa yang bersikap dengan jelas tidak mengikuti suatu pembelajaran. Mengikuti tetapi tidak giat dan tidak semangat dalam mencari tahu materi yang diajarkan. Terlebih lagi dalam mempraktikkan dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat kurang. Berikutnya adalah anak yang lamban belajar atau yang biasa dikenal dengan slow learner. Adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata dari anak pada umumnya. Nah, yang terakhir ini adalah kemandirian belajar, di mana peserta didik yang mandiri dalam belajar itu adalah suatu sikap yang didorong oleh keinginan sendiri, inisiatif, dan tanggung jawab mandiri untuk menentukan serta mencari sumber belajar dan metode pembelajaran tanpa suruhan atau dorongan orang lain. Nah, alhamdulillahnya di kelas 2A dan 2B SDN 1 Labu Api ini ada 6 siswa yang mandiri dari 15 siswa. Selanjutnya perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis atau fisik manusia adalah proses yang kompleks dan meliputi pertumbuhan, perbandingan organ tubuh, sistem saraf, otot, dan kelenjar endokrin. Menurut Udrich, aspek perkembangan fisik meliputi perkembangan anatomis dan fisiologis, yang masing-masing ditandai oleh perubahan kuantitatif dan kualitatif pada struktur tubuh dan sistem kerja hayati. Perkembangan fisik manusia menentukan kekuatan, kemampuan, dan perilaku individu. Peserta didik kelas 2A dan 2B menunjukkan usia 7-8 tahun dengan berat badan rata-rata 25-30 kg dan tinggi badan rata-rata 125 cm. Sudah menggunakan alat tulis dengan benar dan menulis dengan rapi, melakukan kegiatan kebersihan diri seperti kuku dan rambut, berpakaian seragam sekolah dengan lengkap dan rapi, serta memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang baik. Selain perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif sangat penting bagi peserta didik, di mana seperti yang dinyatakan oleh Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif pada masa anak-anak dan remaja berlangsung melalui 4 tahap, yaitu sensori motorik 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional 7-11 tahun, dan operasional formal 11 tahun hingga dewasa. Perkembangan kognitif tergantung pada faktor-faktor determinan seperti kebudayaan dan lingkungan sosial. Perkembangan ini akan mencerminkan kemampuan berpikir abstrak dan deduktif sampai hipotetik. Nah, peserta didik kelas 2A dan 2B menunjukkan perkembangan kognitif yang sangat baik. Sebagian besar peserta didik berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan.
melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta, berani tampil atau presentasi di depan kelas, mampu berpikir kritis, mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya, mampu mengingat sesuatu dan menghafalkan dengan baik, mampu berhitung dengan baik, mampu memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan ide dan kreativitas. Walaupun tidak 100% siswa perkembangan kognitifnya baik, tapi secara umum di kelas 2A dan 2B SDN 1 Labu Api sudah sangat baik. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Peserta didik kelas 2A dan 2B di SDN 1 Labu Api memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang cukup baik, di mana mereka tidak mudah marah dan tidak mudah menuduh orang lain tanpa bukti. Mereka mampu mengakui kesalahan, menunjukkan wajah ramah dan bersahabat, dan menghargai orang lain. Mereka juga mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik dan tidak mudah tersinggung dengan sikap atau pendapat orang lain. Hal ini membuat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tenang dan kondusif. Dengan demikian, peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga dan empati terhadap sesuatu atau seseorang. Peserta didik menunjukkan kondisi emosi positif, perkembangan emosional dan moral berjalan bersama, sehingga perlu adanya dorongan moral dari orang tua maupun guru. Moral tergantung pada masyarakat dan dapat berubah sesuai kondisi sosial. Kesadaran moral mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, atau hal yang halal dan haram. Ini sangat penting bagi peserta didik untuk perkembangan emosinya. Nah, selanjutnya ada perkembangan psikososial, di mana hasil observasi di kelas 2A dan 2B menunjukkan hampir keseluruhan peserta didik tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain, di mana mereka membantu teman yang memerlukan bantuan, mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun, baik teman sejawat maupun guru, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Mereka memiliki kebiasaan menyapu halaman setiap pagi, di mana mereka juga mampu berteman, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja beberapa siswa masih kurang memiliki kesadaran tentang kebersihan kelas karena masih terlihat sampah yang berserakan di sekitar lingkungan kelas. Di mana perkembangan psikososial siswa SDN 1 Labu Api berubah seiring interaksi sosialnya terhadap orang tua dan teman maupun guru. Nah, lingkungan alam, kebudayaan, kepribadian seorang manusia itu bisa terus berubah tergantung lingkungannya. Warisan biologis mempengaruhi perilaku, sikap, minat, dan kepemimpinan. Lingkungan alam dan kebudayaan berpengaruh pada penyesuaian diri, pengalaman kelompok mempengaruhi anggotanya, sedangkan pengalaman unik menyebabkan perbedaan kepribadian individu. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Observasi yang saya lakukan di kelas 2A dan 2B SDN 1 Labu Api menunjukkan bahwa perkembangan moral siswa sangat baik. Menurut indikator yang telah kami buat, mereka selalu ucapkan tolong dan terima kasih, kemudian meminta izin, tidak berkata kotor, menghormati orang tua, salam ketika bertemu guru, teman, dan orang di sekolah, menaati peraturan, bersikap sportif, dan jujur dimanapun berada. Hasil ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berada di SDN 1 Labu Api, khususnya kelas 2A dan 2B, memiliki moral yang baik. Nah, berikutnya yang terakhir adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa untuk mencapai prestasi belajar yang sempurna. Motivasi berperan penting untuk meningkatkan hasil belajar. Siswa dengan motivasi tinggi cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik. Intensitas usaha dan upaya yang dilakukan akan mempengaruhi prestasi belajar yang diperoleh. Observasi di kelas 2A dan 2B menunjukkan bahwa peserta didik memiliki keingintahuan yang tinggi. Mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran atau kalau bahasa kerennya sekarang kepo ya, tidak mudah menyerah jika menemui kesulitan dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka juga mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal yang diberikan guru yang harus dikerjakan di papan tulis. Mereka juga melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, serta peserta didik juga mampu memanfaatkan waktu luang dengan aktif membaca buku untuk mendapatkan informasi pembelajaran. Nah, salah satu pembiasaan yang dilakukan adalah melaksanakan program baca di setiap minggu pertama hari Sabtu di sekolah. Nah, itu dia uraian pembahasan tentang profiling atau observasi peserta didik. Berikutnya adalah kesimpulan.
Hasil analisis angket perkembangan peserta didik di SDN 1 Labu Api menunjukkan bahwa peserta didik telah berkembang sesuai tahapan perkembangannya. Identitas peserta didik, gaya belajar, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan moral emosional, dan motivasi belajar semuanya berkembang sesuai dengan usia. Berat badan rata-rata 25-30 kg dan tinggi badan rata-rata 125 cm. Perkembangan psikososial menunjukkan bahwa sebagian peserta didik mengalami perubahan karena berkembangnya tingkat interaksi sosial dengan teman sejawat, sedangkan sebagian lagi masih stagnan. Perkembangan emosional dan moral berjalan seiring dengan rata-rata peserta didik yang mengekspresikan emosi positif dan berindikator pada aspek kegiatan positif. Sementara itu, peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.